Para korban dibedah secara langsung tanpa anestesi, dan korban itu dilihat organ dalamnya seperti ginjal, jantung, bahkan paru-paru mereka diambil satu persatu untuk diotopsi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kenalin, nama gue Ilham, dan hari ini gue bakal bahas salah satu sejarah eksperimen paling kejam dalam dunia ilmu pengetahuan, di mana eksperimen ini dilakukan di laboratorium dan dilakukan kepada manusia secara kejam tanpa rasa kasihan, diperlakukan seperti binatang, dibekukan, dan diledakkan secara hidup-hidup. Dan sejarah ini beneran terjadi, tapi anehnya banyak orang yang nggak banyak tahu tentang sejarah ini. Bahkan di Jepang sejarah ini hampir dikubur. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Baik, kalau udah, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 1931, Jepang menduduki Manchuria di Tiongkok. Wilayah ini dibangun menjadi pangkalan militer besar, dan disinilah dibangun fasilitas rahasia bernama Unit 731. Wilayahnya terletak di pinggiran kota Harbin di Tiongkok Utara. Dari luar seperti pangkalan militer biasa, tapi di dalamnya terdapat eksperimen manusia paling brutal pada abad ke-20. Unit 731 ini dipimpin oleh seorang letnan jenderal bernama Shiro Ishii. Dia adalah seorang dokter militer paling ambisius. Dia percaya bahwa Jepang itu butuh senjata biologis untuk memenangkan perang. Tapi cara dia riset itu bukan lewat laboratorium biasa nih, tapi dia lewat uji coba tubuh manusia. Dan ini bukan sukarelawan ya, tapi dari para tahanan perang, kemudian warga sipil, bahkan anak-anak. Secara resmi, Unit 731 ini dikenal sebagai Quantum Army Epidemic Prevention and Water Supply, atau dikenal sebagai unit untuk pencegahan epidemi dan pemulihan air tentara kuantum. Dan nama ini jelas cuma sekedar kedok. Tujuan sebenarnya adalah untuk pembuatan senjata biologis dan melihat efeknya secara langsung kepada tubuh manusia. Dan sumber dari BBC tahun 2017 nunjukin bahwa Unit 731 ini adalah eksperimen biologis paling besar yang dilakukan terhadap manusia tanpa persetujuan apapun. Unit 731 was a unique organization in the history of the world. What they were trying to do was to simply do nothing short than build the most powerful and most deadly biological weapons program that the world had ever known. Para korban dari Unit 731 ini dijuluki sebagai Maruta. Maruta dalam bahasa Jepang artinya adalah potongan kayu. Kenapa bisa disebut begitu? Karena menurut kesaksian dari mantan tentara Jepang, bahwa para korban itu bukan dianggap sebagai manusia, tapi dianggap seperti kayu yang bisa dipotong-potong buat uji coba. Gila gak sih? っていうのは一般の丸太、木の丸太ですね。人間とも思わなかったんではないかと思いますよ。 Korban dari Unit 731 ini sekitar 3.000 sampai dengan 12.000 orang. Dan karena Unit 731 ini terletak di Tiongkok, maka mayoritas korbannya berasal dari Tiongkok. Tapi ada beberapa juga dari Korea, Mongolia, bahkan ada tahanan perang nih dari Amerika dan juga Rusia. Dan semuanya terdiri dari warga sipil, kemudian ada tahanan perang, lalu ada ibu hamil, bahkan ada anak-anak. Dan yang bikin ngeri, mereka semua nggak dikasih tahu nih bakal mau diapain. Nggak ada persetujuan, nggak ada perawatan secara medis, dan mereka semua cuman dianggap sebagai bahan percobaan berjalan. Eksperimen dari Unit 731 ini bukan cuma satu jenis, tapi ada beberapa jenis. Berdasarkan dari dokumen dan kesaksian dari mantan personel militer Jepang, nunjukin bahwa ada beberapa jenis nih eksperimen pada Unit 731. Di antaranya adalah menyuntikkan virus mematikan, di mana para korban disuntik virus seperti virus antraks, virus kolera, dan virus pes. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana reaksi tubuh manusia terhadap virus tersebut dari waktu ke waktu. Dan para korban dibiarkan sakit dan juga meninggal. Yes, none of the prisoners came out alive.
Eksperimen selanjutnya yaitu vivisection atau bedah hidup-hidup tanpa bius, di mana para korban dibedah secara langsung tanpa anestesi. Dan korban itu dilihat organ dalamnya seperti ginjal, jantung, bahkan paru-paru mereka diambil satu persatu untuk dilihat reaksinya. Pertanyaannya, kenapa tanpa bius? Karena mereka ingin melihat secara langsung bagaimana reaksi alami tubuh ketika mengalami trauma parah. 恐ろしいようなことしとったからな。その解剖は生きたままですか？全部生きとんださ。切り取って。 Eksperimen selanjutnya yaitu eksperimen granat dan senjata api, di mana para korban diikat di tiang lalu dilempari granat dan juga ditembaki senjata api. Dan semuanya dicatat secara rinci, mulai dari radius ledakan, kemudian sebagaimana korban ini bisa bertahan dari ledakan, dan seberapa parah luka yang dialami korban ketika ditembaki dan juga dikasih ledakan. Gila nggak sih eksperimen ini? Eksperimen yang terakhir adalah eksperimen pemerkosaan dan kehamilan paksa, di mana banyak perempuan dihamili oleh tentara Jepang, dan ketika hamil dijadikan bahan uji coba, di mana ada janin yang diambil secara paksa, kemudian ada juga yang disuntikan virus terhadap bayi dan ingin melihat reaksinya apakah bayi tersebut bisa tertular virus atau tidak. Dan semua ini disebutkan oleh Hal Gold, penulis buku berjudul Unit 731 Testimoni tahun 1996. 標本にするんや。だから一日にな、生きとるの3人か4人か解剖したよ。 Nah, pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, dan pasukan Soviet mulai nemuin beberapa fasilitas eksperimen Jepang dan mulai membongkar rahasia dari Unit 731. Tapi yang mengejutkan, Amerika justru melindungi para ilmuwan, termasuk pemimpin dari Unit 731, yaitu Letnan Jenderal Shiro Ishii. Kenapa? Ya jelas karena Amerika ingin dong data dari hasil eksperimen mereka. Berdasarkan dari National Archive Amerika Serikat, semua ilmuwan memberikan data dari hasil eksperimen nih kepada pemerintah Amerika Serikat. Bagi gantinya, semua ilmuwan di Unit 731 itu dibebaskan dari tuntutan hukum. Dan pemimpin dari unit ini, yaitu Shiro Ishii, hidup dengan damai dan meninggal pada tahun 1959. Dan selama hidup, dia nggak pernah diadili. Saat ini, lokasi bekas Unit 731 dijadikan museum di Harbin, Tiongkok. Tapi di Jepang, Unit 731 menjadi hal yang sangat sensitif. Bahkan banyak akademisi muda di Jepang belum banyak yang mendengar cerita ini. Ada teori konspirasi yang bilang bahwa hasil dari teknologi medis modern Jepang itu adalah warisan dari eksperimen kejam ini. Tapi itu masih belum dibuktikan sih secara langsung. And these are all the victims' names. There are photographs next to a few of the names. Kadang kita pikir kejahatan terbesar sepanjang sejarah cuma dilakukan oleh Nazi. Tapi dari kasus Unit 731 ini nunjukin bahwa kejahatan bisa dilakukan di mana saja, bahkan atas dasar nama ilmu pengetahuan. Dan eksperimen yang tanpa etika, tanpa kemanusiaan akan berakhir dengan kehancuran. Yang lebih mengerikan, ribuan korban dari Unit 731 tidak pernah mendapat keadilan, kompensasi, bahkan permintaan maaf secara resmi. Dan menurut lo, sejarah ini lebih baik dibuka secara lebar atau cuma dijadikan pelajaran? Tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Gua Ilham pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.